Hai, aku adalah dari kelas 7B ingin menjelaskan tentang pelajaran statistika kelas 7. Statistika adalah cabang matematika yang menerapkan konsep dari metode matematika untuk menganalisis data menggunakan teori probabilitas dan analisis matematika untuk memberikan dasar-dasar teori statistika. Statistika matematika mempelajari cara-cara merencanakan, mengumpulkan, menghitung, atau mengolah data, menganalisis, menyajikan data, hingga menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Metode yang digunakan dalam statistika: diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, diagram pencar. Pada video ini aku mau menjelaskan dua metode, yaitu diagram batang dan diagram garis. Diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cara untuk menyajikan data statistika dalam bentuk visual. Bisa juga disebut sebagai bagan atau grafik yang menyajikan data kategorikal dengan batang persegi panjang dengan tinggi atau panjang yang memproporsional dengan nilai yang diwakilkannya. Diagram garis. Diagram garis adalah representasi visual dari data yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik data, biasanya untuk menunjukkan item atau perubahan seiring waktu atau variabel lainnya. Diagram ini terdiri dari dua sumbu horizontal X untuk variabel independen, misalnya waktu, dan sumbu vertikal Y untuk variabel dependen, misalnya nilai atau jumlah. Terdapat dalam soal ini, pada bulan Januari terdapat jagung 29 kg, sedangkan padinya 32 kg. Pada bulan Februari, jagung yang dikumpul 18 kg, sedangkan padi 20 kg. Maret 20 kg dan padinya 22 kg. April 30 kg, padinya 28 kg. Mei 18 kg, sedangkan padinya 24 kg. Juni 16 kg, sedangkan padinya 30 kg. Kita bikin tabel berikut ini menjadi diagram batang. Langkah pertama, kita membuat garis seperti ini. Lalu kita yang angka di sini kita isi dengan berat yang ada pada tabel. Lalu pada bulan Januari terdapat 29 jagung, sedangkan padi 32. Kita urutkan sesuai 27, 30 di antara 27 sampai 30 terdapat 29. Ini jagung yang dikumpulkan pada bulan Januari. Sedangkan padinya padi 32, 33. Di antara 30 sama 33 terdapat 32. Jadi padi segini. Ini diagram batang pada bulan Januari. Kita bikin ini keseluruhannya pada diagram batang. Jika tabel ini ingin dijadikan diagram garis, caranya mudah. Yang pertama, cara yang mudah, kita menggunakan diagram batang yang tadi, lalu kita beri titik pada ujung si garis ini. Kita beri titik, lalu tarik garis, tetapi garis yang ditarik harus rapi. Jadi ini gambaran diagram garis. Perbedaan diagram batang dan diagram garis.
Diagram batang tujuannya untuk membandingkan nilai-nilai antar kategori yang berbeda. Cara kerja menggunakan batang vertikal atau horizontal dengan panjang batang menggambarkan nilai dari setiap kategorinya. Contohnya, perbandingan jumlah penjualan di berbagai cabang atau perbandingan nilai produksi di berbagai kategori. Kelebihannya mudah dipahami dan digunakan untuk membandingkan data di berbagai kategori. Kelemahannya kurang efektif untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Diagram garis tujuannya untuk menunjukkan tren data dari waktu ke waktu atau perubahan data dalam urutan tertentu. Cara kerjanya menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik yang mewakili data pada waktu tertentu. Perubahan harga saham dari hari ke hari untuk perkembangan penjualan dari bulan ke bulan. Kelebihannya baik untuk menunjukkan tren data dan perubahan dari waktu ke waktu. Kelemahan kurang cocok untuk membandingkan nilai-nilai di berbagai kategori. Makna pembelajaran dari statistika dengan metode diagram batang dan diagram garis yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Statistika menyediakan alat untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan yang akurat yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam berbagai situasi, baik itu dalam bisnis, penelitian, atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pola dan tren. Statistika memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan pola dan tren dalam data yang dapat memberikan wawasan berharga tentang fenomena yang sedang dipelajari. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mempelajari statistika juga melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis yang penting dalam berbagai bidang kehidupan.